Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Berliana Gule. Saya berasal dari kota Medan, Sumatera Utara, dan saat ini saya sudah berusia 19 tahun. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara semester kedua dengan jurusan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan isi cerita pendek karya saya sendiri yang berjudul Bendera Dara. Sebelum saya menjelaskan isi cerita pendek kali ini, kita ditemani oleh boneka saya, namanya Shebi. Tahukah Anda, pada tahun 1900-an, bangsa Indonesia melawan para penjajah dengan taktik perang gerilya. Nah, apa itu perang gerilya? Perang gerilya merupakan perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar dapat mengecoh pihak lawan. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Edom, Nirmala, dan rekan-rekannya dalam menghadapi pihak musuh, yakni bangsa Belanda. Mula-mula, tim yang dipimpin oleh Ardi berjumlah 128 orang, terdiri atas 123 pria dan 5 wanita. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah mereka terus berkurang hingga menyisahkan 17 orang. Waktu demi waktu berlalu. Tak terasa sudah hampir 3 bulan lamanya mereka mengembara di hutan-hutan. Dari sekian banyaknya pejuang yang gugur, saudara kandung Nirmala juga merupakan korban dalam pertempuran yang terjadi. Yang membuat Edom takjub ialah, meskipun saudara kandung Nirmala telah gugur dalam medan pertempuran, tetapi semangat juang gadis itu tetap saja tumbuh. Edom juga tidak habis pikir, mengapa seorang Nirmala lebih memilih terjun dalam peperangan daripada bertugas di dapur. Padahal tugas seorang wanita adalah mengurus dapur, bukan begitu? Memangnya apa sih tujuan seorang Nirmala sampai harus merelakan kewajibannya sebagai seorang wanita dan memilih terjun dalam peperangan? Apa yang dia inginkan? Apa yang ia impikan? Nirmala menganggap bahwa setiap wanita bebas memilih jalan hidupnya, dan Nirmala telah menentukan jalan hidupnya, yakni merebut kemerdekaan Indonesia. Itu sebabnya gadis itu memutuskan untuk terjun dalam peperangan dan bergabung bersama tim Ardi. Usut punya usut, Nirmala ternyata mempunyai impian besar untuk negeri ini. Bangsa yang menggenggam kesuksesan dan tidak ada rakyat yang melarat. Hidup damai dan tidak ada penjajahan lagi. Edom dan Nirmala sedang asik berbincang sambil berjalan. Namun, Ardi datang menyelah dan menyuruh mereka untuk berhenti. Mereka segera berkamuflase sesuai arahan Ardi dan terjun melaksanakan tugas masing-masing. Tugas Edom dan Nirmala adalah memasuki gudang peluru dan mencuri sebanyak mungkin senjata yang dapat dibawa. Awalnya situasi tampak sepi, sehingga mereka berpikir bahwa tugas kali ini dapat terselesaikan dengan cepat. Namun tanpa diduga, musuh datang dan memergoki Nirmala dan Edom. Mereka nyaris saja tak selamat jikalau Nirmala tidak bertindak cepat. Gadis itu begitu sigap dalam menghadapi musuh dan membunuh mereka semua tanpa mencuri perhatian. Mereka bergegas memasuki gudang persenjataan. Nirmala sigap menembakkan granat, sementara Edom dengan semua menggunakan senjata api dan juga peluru. Ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Edom dan Nirmala segera berlari mendahului markas musuh dan berlari menerobos hutan. Pohon-pohon rindang seolah membantu kedua insan itu dalam menghindari timah-timah panas atau peluru yang melesat. Selang beberapa saat berlari, teman-teman Nirmala dan Edom akhirnya kelihatan. Beberapa dari mereka tampak berbalik badan dan menembaki musuh.
Nirmala dapat menyaksikan sendiri bagaimana beberapa dari rekan-rekannya tewas terbunuh. Suara tembakan dan juga ledakan granat terdengar di sana sini. Pemandangan hijau dikarenakan oleh pohon-pohon yang rindang tak dapat mereka lihat lagi, sebab telah digantikan oleh hiasan kobaran api. Peristiwa mengerikan itu lantas mengingatkan Nirmala akan tragedi kematian sang kakak. Sontak, gadis itu menangis terseduh-seduh sambil terus berlari. Nirmala terkejut bukan kepala suatu mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Begitu gadis itu berbalik, ia menemukan Edom telah tertembak tepat di paha. Lantas gadis itu berlari mengejar Edom yang telah tersungkur di tanah. Gadis itu menangis histeris dan memeluk Edom. Ia meneriaki teman-temannya, namun tak ada satupun yang datang untuk membantu mereka. Mereka juga meneriaki Ardi, suatu pemimpin perang gerilya. Namun Ardi justru hanya melihat mereka dan berbalik meninggalkan kedua insan itu. Gadis itu frustasi berat, suaranya serak. Tembakan di sana sini begitu memekakkan telinga. Tangan kanannya menggenggam erat bendera merah putih hasil modifikasi dari bendera bangsa kolonial. Tanpa diduga-duga, Nirmala didorong dengan keras hingga tersungkur. Tertembak, punggung Edom berlumuran darah. Nirmala langsung menangis histeris. Ia dengan cepat memeluk sahabatnya itu dan mengguncang tubuh Edom agar pemuda itu tetap sadar. Tangisan dan jeritan Nirmala seolah menggema di tanah hutan. Perlahan, tatapan Edom mulai kosong. Kepalanya pun rebah. Nirmala menatap mayat di pangkuannya dengan gembira. Ia kembali merasakan duka. Hati Nirmala hancur berkeping-keping. Kesedihan yang amat mendalam dan kemarahan yang meluap-luap menguasainya. Ia meraih pistol dan berdiri. Sambil berteriak, gadis itu menembaki musuh kembali. Banyak korban yang berjatuhan karenanya. Akan tetapi, peluru musuh mengenai dada Nirmala. Gadis itu tumbang, berhadapan dengan jasad itu. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan tangan kanan memegang sisi putih bendera. Sementara tangan Edom terlihat memegang atau menyentuh sisi merah bendera. Sesuai dengan nama masing-masing, Edom yang artinya merah, Nirmala yang artinya bersih dan sering dikaitkan dengan warna putih. Bendera merah putih kini telah menjadi bendera darah. Indonesia lagi-lagi kehilangan pahlawan terbaiknya. Hendaknya mereka telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Kelak, apabila Tuhan mengizinkan, mereka pasti akan menyaksikan kemerdekaan Indonesia. Kapanpun itu, mereka akan selalu setia.